Ya, pemirsa, kembali di iNews Siang. Pasca ditutup selama 5 hari akibat adanya satu siswa terpapar Omikron, kini Sekolah Menengah Atas Negeri 71 Jakarta Durensawit, Jakarta Timur kembali menggelar pembelajaran tatap muka 100%. Ya, pemirsa, pada pagi tadi, murid dan guru Sekolah Menengah Negeri Atas 71 Jakarta Durensawit, Jakarta Timur kembali menggelar upacara bendera di halaman sekolah. Setelah upacara, murid diminta masuk kelas untuk menjalani pembelajaran. SMAN 71 Jakarta kini telah kembali menggelar pembelajaran tatap muka 100% setelah sempat ditutup sementara selama 5 hari mulai dari tanggal 10 Januari hingga 15 Januari pekan lalu. Penutupan sebelumnya dilakukan lantaran adanya satu siswa kelas 12 terpapar COVID-19 varian Omikron. Dari hasil tracing terhadap 34 murid dan 1 orang guru, seluruhnya dinyatakan negatif. Meski telah kembali 100%, namun pihak sekolah juga menerapkan sistem jaga jarak antar meja saat proses pembelajaran. Selain itu, murid juga dilarang untuk membeli jajan saat jam istirahat dan hanya diperbolehkan keluar kelas untuk menunaikan ibadah sholat. Sementara guna menghindari adanya penumpukan di pintu gerbang saat jam pulang, pihak sekolah turut membagi jam pulang menjadi 3 gelombang dengan sela waktu 15 menit. Sementara pemirsa, di Sekolah Tri Ratna, Jakarta, proses pembelajaran tatap muka diberlakukan untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan untuk TK dan SD masih pembelajaran secara daring. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dilakukan atas izin penuh orang tua murid dengan surat persetujuan, dan bagi murid yang berdomisili di kawasan Krukut ditetapkan untuk tetap belajar secara daring mengingat kasus COVID-19 di titik tersebut meningkat. Upaya pengetatan pergerakan bagi seluruh penghuni sekolah juga dilakukan. Hanya satu pintu akses keluar masuk yang dipergunakan, serta jam masuk dan istirahat setiap jenjang yang dibedakan agar tidak terjadi penumpukan. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, proses pembelajaran tatap muka telah dilaksanakan di seluruh sekolah di Kota Makassar. Mulai dari tingkat TK, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Seperti yang terlihat di SD Negeri Kompleks IKIPS dan SD Negeri Kompleks IKIPS 1 di Jalan Andi Pangeran Petarani yang telah menerapkan PTM 100% di awal tahun 2022 ini. Hanya saja pemirsa, jumlah murid yang hadir untuk setiap kelasnya dibatasi dan hanya berjumlah 50% dari total keseluruhan murid setiap kelasnya. Setiap harinya setiap murid hanya punya waktu 2 jam di sekolah dari total 8 jam proses belajar mengajar yang diterapkan. Lalu pemirsa, bagaimanakah jalannya pembelajaran tatap muka? Kita bergabung dengan rekan Rizka Dior di Sekolah Tri Ratna, Taman Sari, Jakarta. Dan juga ada rekan Nana Jamal di SDN Komplek IKIP, Makassar, Sulawesi Selatan. Namun terlebih dahulu pemirsa, kita ke Rizka Dior di Jakarta. Rizka, di Sekolah Tri Ratna, bagaimanakah penerapan prokesnya di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk pembelajaran di Sekolah Tri Ratna sendiri memang ada sedikit pengetatan jika kita mengingat ada sejumlah kasus positif COVID-19 di kawasan Krukut yang memang tidak jauh lokasinya dengan Sekolah Tri Ratna yang juga berkawasan di Taman Sari, Krukut, Jakarta Barat. Jika tadinya pembelajaran diikuti oleh seluruh siswa-siswi mulai dari tingkatan TK, SD, SMP, SMA hingga SMK, maka setelah adanya indikasi
normalisasi kasus positif COVID-19 di kawasan Krukut, maka saat ini untuk siswa-siswi dari tingkatan TK dan juga SD diberlakukan pembelajaran secara daring. Sedangkan untuk SMP, SMA, dan juga SMK tetap pembelajaran tatap muka 100% seperti biasanya. Namun ada catatan di sini Pram dan juga pemirsa, apabila ada siswa-siswi dari tingkatan SMP, SMA, dan SMK tersebut yang berdomisili di kawasan Krukut, maka ini tidak diizinkan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah, melainkan pembelajaran dilakukan secara daring. Sedangkan untuk siswa-siswi lainnya yang memang berdomisili bukan di kawasan Krukut, ini tetap mau mengikuti pembelajaran tatap muka di Sekolah Triratna Jakarta Barat. Dan mengingat memang untuk pembelajaran tatap muka sendiri ini juga masih dilakukan di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus meningkat, maka ada sejumlah protokol kesehatan secara ketat yang masih diterapkan, Pram dan juga pemirsa, di mana ini ada pengetatan pergerakan di gedung Sekolah Triratna ini. Seperti apabila untuk kedatangan pagi hari bagi siswa dan siswi, ini hanya diberlakukan satu pintu saja, gerbang yang dibuka. Lalu setelah itu siswa-siswi kemudian wajib melakukan cuci tangan terlebih dahulu, lalu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk memasuki kawasan sekolah, serta adanya juga penyemprotan disinfektan dan juga pengecekan suhu tubuh. Hal yang serupa juga dilakukan, Pram dan juga pemirsa, untuk seluruh stakeholder, guru ataupun karyawan yang memasuki gedung Triratna ini. Dan tak hanya itu juga, demi menjaga pembelajaran yang tetap aman dan juga sehat, sejumlah protokol kesehatan lainnya ini tetap dilakukan. Seperti di setiap kelas ini hanya menggunakan kipas, juga adanya bantuan heksos, serta setiap jendela di dalam kelas yang dibuka sehingga ada pertukaran udara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 yang terjadi di Sekolah Triratna ini. Tak hanya itu juga, untuk protokol kesehatan lainnya juga ini masih dilakukan. Seperti untuk gerbang yang dilakukan untuk akses keluar masuk hanya satu pintu saja, Pram dan juga pemirsa. Dan selain itu juga dapat kami informasikan untuk metode pembelajaran yang diberlakukan di Sekolah Triratna sendiri juga seperti biasanya. Namun dimaksimalkan untuk seluruh siswa dan siswi hanya menghabiskan durasi 6 jam saja di sekolah dengan waktu durasi istirahat dan pulang sekolah yang dibedakan setiap jenjangnya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa proses pembelajaran yang ada di Kota Makassar, ada Nana Jamal di sana. Silakan Nana. Terima kasih senior, Pram dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di SD Negeri Kompleks IKIP dan juga di sudah menerapkan pembelajaran tatap muka 100% di Kota Makassar. Pembelajaran tatap muka 100% ini sudah diterapkan di seluruh Kota Makassar untuk tingkat TK, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Sehingga tidak ada lagi siswa-siswa yang mengikuti pembelajaran secara online. Namun tentunya ada peraturan ataupun juga catatan dalam penerapan pertemuan tatap muka 100% tersebut, dan juga adanya protokol kesehatan yang ketat yang harus dilakukan oleh para siswa, siswi, serta para pengajar dan juga para orang tua murid yang datang untuk mengantar dan juga menjemput anak mereka, karena durasi pembelajaran yang diberikan kepada para siswa-siswi di sini tidak seperti normalnya, yaitu kurang dari 50% dari jam pada umumnya. Jika mereka biasanya menghabiskan waktu 4 sampai dengan 7 jam di sekolah, kali ini mereka di setiap sesinya hanya menjalankan pembelajaran selama 2 jam saja, dan mereka juga wajib untuk mencuci tangan serta mengenakan masker sebelum memasuki area sekolah. Untuk lebih jelasnya lagi, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah dari Kompleks IKIP Kompleks SD IKIP Makassar, sudah bersama dengan Ibu Nurlia SPD. Assalamualaikum Ibu, bagaimana proses penerapan dari pertemuan tatap muka 100% di SD Negeri Kompleks IKIP ini sendiri, Ibu? Oh iya, proses pembelajaran yang kami laksanakan di sini ya sudah 100%, siswanya masuk, kemudian harinya juga sudah 100%, tetapi tetap kita bagi menjadi sesi-sesi per kelas. Namun di dalam ruang belajar tetap kita bagi 2 menjadi sesi 1 dan sesi 2. Jadi tetap muatan dalam ruangan itu tetap 50%.
Ya. Dan apakah ada pemeriksaan rutin Ibu seperti swab antigen atau PCR kepada para siswa dan juga para pengajarnya? Iya, sebelum kita melaksanakan PTM ini, kita sudah melaksanakan tes antigen, kemudian sudah dilaksanakan juga genos, dan itu sudah selesai dan alhamdulillah selama ini semuanya negatif. Iya. Iya, dan pemirsa juga kami informasikan untuk mata pelajaran ini sendiri yang kemudian didapatkan oleh para siswa ini sama seperti umumnya, namun untuk pembelajaran olahraga atau mata pelajaran olahraga ini kemudian belum diberikan, hanya secara teori saja kepada para siswanya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, Nana Jamal melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan sebelumnya tadi sudah ada dari Jakarta, ada rekan kami Rizka Dior. Terima kasih dan tetap dijaga prokes rekan-rekan. Terima kasih. Ya, pemirsa, tingginya kasus COVID-19 di Indonesia mengkhawatirkan sektor pendidikan. Sekolah menengah atas negeri 6 Jakarta Selatan pun harus menghentikan PTM karena terdapat 1 siswa yang terpapar COVID-19. SMA N 6 Jakarta Selatan ditutup sejak Jumat lalu. Penutupan ini dilakukan karena salah satu siswa kelas 11 terkonfirmasi positif COVID-19. Meski demikian, aktivitas pembelajaran tetap dilakukan secara daring dari rumah masing-masing. Sebelumnya, siswa positif COVID-19 sempat masuk sekolah dalam pelaksanaan PTM terbatas. Namun hasil tes PCR di puskesmas setempat dan hasilnya terkonfirmasi positif COVID-19. Diketahui penyebaran COVID-19 ini berasal dari klaster keluarga. Sekolah akan kembali lakukan aktivitas di hari Rabu. Di dalam dulu ya, kemarin begitu hari Kamis, Jumat pagi kita sudah disinfektan seluruhnya. Kemudian kita membuat surat edaran kepada seluruh orang tua peserta didik untuk ada pembelajarannya diganti dengan PJJ. Kemudian untuk berikutnya nanti kepada seluruh orang tua peserta didik apabila anaknya dalam kondisi kurang sehat ini dan sebagainya, ada pilek, ada gejala dan sebagainya, sebaiknya izin tidak masuk dan dilaksanakan PJJ di rumah seperti itu. Pemirsa, warga Jawa Timur yang terpapar Omikron terus bertambah. Semua pasien yang terkonfirmasi mengalami gejala ringan dan 3 diantaranya sudah dinyatakan sembuh. Berdasarkan hasil sampel dari beberapa hari terakhir, Dinas Kesehatan Jawa Timur menemukan ada peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 yang terpapar Omikron. Total ada 8 pasien yang positif varian baru corona ini. Namun dari data Dinkes, semua pasien Omikron mengalami gejala ringan, seperti flu, sakit tenggorokan, dan demam. 3 dari 8 pasien sudah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan beraktivitas. Dari 7 yang baru itu, 5 berasal dari Surabaya, 1 berasal dari Kota Malang, dan yang 1 lagi berasal dari Kabupaten Malang. Kemudian dari 8 kasus yang terkonfirmasi positif itu, 3 sudah dinyatakan sembuh. Ya. 3 dinyatakan sembuh itu 2 yang dari Surabaya awal, kemudian yang 1 dari Kota Malang. Sehingga sekarang yang kita rawat tinggal 5 orang, 4 dari Surabaya, 1 dari Kabupaten Malang. Dinas Kesehatan Jawa Timur pun tak lalai. Mereka langsung melakukan tracing kepada orang terdekat dan menelusuri perjalanan pasien. Petugas berharap masyarakat menerapkan protokol kesehatan yang disiplin demi mencegah penyebaran Omikron yang meluas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 varian Omikron terus bertambah, namun pemerintah justru memberikan sejumlah kelonggaran. Tepatkah ini? Lalu kami sudah bergabung pemirsa bersama Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Halo, selamat siang Prof. Berry. Selamat siang Prof. Berry. Ya, Profesor Berry.
Ya, Profesor Berry, gimana kabar Profesor? Suara nggak kedengaran. Ya, Profesor. Halo, ya. Ya, selamat siang Profesor Profesor Berry. Selamat siang, ya. Ya, siang. Prof, ini bagaimana peningkatan kasus COVID-19 saat ini, Profesor, di Indonesia? Iya, sekarang kita sebetulnya kondisinya masih bagus, punya banyak kesempatan untuk menangkal masuknya Omikron yang melonjak tinggi dibandingkan dengan banyak negara lain. Namun memang benar bahwa sekarang sudah masuk Indonesia dan sudah lebih dari 1.000 per hari. Jadi memang kita harus lebih waspada, lebih hati-hati. Namun kalau dibandingkan dengan banyak negara lain, kita masih urutan di bawah 100 sekian gitu ya. Kalau Amerika nomor 1 misalnya. Namun kita juga di bawah Malaysia, di bawah Singapura dalam jumlah kasus harian maupun jumlah kasus mingguan. Jauh di bawah Filipina, jauh di bawah Thailand maupun dari Korea Selatan. Jadi bisa dibilang ini peningkatan yang terjadi Omikron di Indonesia ini terbilang lambat ya Pak Berry ya? Datangnya terlambat, tapi begitu masuk nanti akan cepat naik. Jadi kita memang harus waspada banget. Nah, di tengah Omikron ini yang terus bertambah di Indonesia. Ini klaster sekolah juga mulai bermunculan Profesor Berry. Bahkan beberapa sekolah ini akhirnya ditutup karena salah satu siswanya terpapar Omikron. Kalau menurut Profesor Berry sendiri ini apakah PTM ini memang tepatkah digelar saat Omikron ini sedang naik-naiknya? Iya, itu bagus. Artinya begitu ketemu siswa yang positif, sekolah ditutup sementara. Namun misalnya, ini yang kita khawatirkan kan Omikron akan terus naik. Misalnya makin banyak sekolah yang terpapar, maka mungkin waktunya untuk mengubah kebijakan lagi. Jadi misalnya 50% atau misalnya ya sementara tatap muka stop dulu. Jadi kita memang harus menyesuaikan kebijakan sesuai dengan data lapangan. Jadi kalau menurut Prof. Berry ini yang langsung melihat dan menyelidiki atau meneliti langsung peningkatan COVID-19 di Indonesia, sebaiknya memang PTM dihentikan sementara Pak Berry? Sekarang belum, kalau nanti ada kecenderungan naik lagi, tambah lagi, nah harus Pak Berry, di-stop sementara. kita juga tidak ingin kebablasan ya Pak Berry istilahnya. Omikron tiba-tiba melonjak tajam. Ini apakah saatnya pemerintah sudah harusnya menarik rem untuk menaikkan PPKM level Pak Berry? Iya kan sekarang pemerintah sudah mulai menyesuaikan kan. Mana yang belum vaksinasi 50%, kemudian dinaikkan levelnya. Jadi memang, tetapi kalau melihat ada kabar bahwa ternyata jumlah yang turun ke level 1 lebih banyak, nah itu perlu juga dikritisi dalam arti kata harus dilihat rinci apa benar perlu demikian. Jadi sebaiknya kan kalau kecenderungannya naik, makin banyak yang naik level, ini kok makin banyak yang turun ke level 1. Jadi itu yang perlu diwaspadai, perlu dievaluasi ulang, reevaluasi. Nggak apa-apa, dalam hal pandemi ini kan masalahnya masalah yang amat sangat dinamis. Jadi ganti-ganti kebijakan itu amat wajar. Ya Pak Berry, di tengah melonjaknya kasus Omikron yang mungkin dibilang masih taraf normal seperti itu, tapi pemerintah kemarin malah melonggarkan aturan penerbangan Pak Berry, seperti karantina dari orang yang keluar negeri kembali ke Indonesia yang tadinya 14 hari sekarang hanya menjadi 7 hari. Apakah ini artinya masa karantina ini tidak mempengaruhi inkubasi virus tersebut? Iya, gini. Kalau data yang waktu Delta itu jelas sekali bahwa lebih dari 90% itu akan selesai penularan pada hari ke-14. Namun pada waktu Omikron kan ternyata sebagian penularan ada pada hari-hari awal, hari ke-4, itu ke-4, ke-5, 1. Namun juga yang perlu dicatat, tolong diingat, ini pada penentu kebijakan, bahwa ternyata dari data lapangan sekarang, kan banyak orang yang masuk ke Indonesia waktu masuk ke airport negatif. Kemudian masuk hotel. Masuk hotel seminggu, waktu mau keluar positif. Jadi juga tidak tepat banget bahwa harus 4 hari. Jadi memang seminggu itu menurut saya minimal banget. Jadi tidak boleh dikurangi kalau 7 hari.
Karena sebagian besar penularan memang terjadi pada hari keempat. Tapi sekali lagi tolong diingat bahwa ada beberapa orang pendatang dari luar negeri, baik warga Indonesia maupun warga asing, itu setelah 7 hari di hotel kemudian mau keluar ternyata positif, sehingga harus masuk ke Wisma Atlet. Nah, itu yang angka itu 7 hari itu memang menjadi saat ini menurut saya minimal. Jadi masih bisa 7 hari, jangan dikurangi. Nah, Profesor Bari, itu kan tadi soal karantina. Nah, ini juga Indonesia juga sudah mencabut larangan 14 negara yang saat ini sudah boleh masuk ke Indonesia. Kalau menurut Profesor Bari ini sudah tepat apa belum? Iya, gini masalahnya kan yang terkena Omikron itu sudah 75% dari seluruh negara-negara di dunia. Kalau kita mau konsekuen, ya misalnya nomor 1 apa? Amerika. Amerika itu berapa? Ternyata kasus barunya 5 juta seminggu. Nah itu kan harusnya pertama kali dilarang. Jadi kemudian pikir punya pikir, apalagi ternyata sekarang sudah 3/4 dunia ini sudah dimasuki oleh Omikron. Saya kira tidak logis juga kalau melarang sebagian besar negara, 150 negara nggak boleh masuk Indonesia. Jadi kalau 14 negara kan menjadi tidak adil gitu ya, karena ternyata makin banyak negara yang sudah positif Omikron. Jadi memang boleh dilepas yang 14 negara, namun aturan kita masalahnya aturan di Indonesia itu jangan sampai bisa ditembus oleh apapun. Apakah itu pejabat, apakah itu menteri, apakah itu DPR, apakah itu orang yang wisata, apakah orang yang tugas sekolah, semuanya harus diberlakukan sama 7 hari tanpa kecuali. Oke, asal proses karantinanya tetap disiplin Pak Beri ya? Iya, dan namun juga yang kita perlu memang kita harus waspada banget, namun tolong pada dasarnya Indonesia sekarang masih amat sangat rendah kasusnya, positivity rate-nya masih di bawah 3%. Jadi risiko penularan masih rendah, namun jelas sekali ada tren naik. Jadi di satu pihak kita harus amat sangat waspada, namun di pihak lain tidak perlu juga panik. Iya, Pak Beri, kita dikhawatirkan dengan kasusnya melonjak Omikron di Indonesia ini masuk dalam gelombang 3 yang akan terjadi mungkin di Februari nanti. Apakah nanti dengan kasus Omikron ini akan separah Delta seperti gelombang kedua kemarin? Semenyeramkan itukah, Pak Profesor Beri? Iya, jadi memang amat sangat mungkin sekali, kan kita belajar juga dari Afrika Selatan, dari Inggris, dari Amerika, juga dari negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, Filipina, itu kelihatannya yang akan naik terus gini nggak bisa ditahan ini. Sampai berapa ya, 3-4 minggu ke depannya akan terus naik terus. Nah, di situ begitu naiknya tajam, ya kebijakan harus segera diubah, PPKM level 3, kemudian sekolah tatap muka ya stop dulu, kemudian pendisiplinan oleh aparat negara harus lebih ketat dan juga baik di jalanan maupun juga di hotel tempat untuk karantina, baik juga di Wisma. Kan di Wisma Atlet yang Kemayoran itu kan ternyata tadinya nggak terlalu banyak, terus 20%, terus 50%, sekarang sudah sekitar di atas 60%. Jadi memang jelas ada kenaikan walaupun belum sampai tahap darurat. Baik, terima kasih banyak Profesor Zubairi Jurban selaku Ketua Satgas COVID-19. Kita berharap agar masyarakat Indonesia tetap patuh pada prokes agar tidak terjadi gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia. Terima kasih Profesor Beri. Pemirsa, Indonesia siap menggelar MotoGP Mandalika 2022 Maret mendatang. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.